Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Gila banget. Luar biasa. Jadi berita ini tidak disukai oleh warga Konoha, terutama fanboy-fanboy daripada Pak Soekarno. Terutama fans-fans fanatik daripada Pak Soekarno. Jadi guys, ternyata Soekarno itu menurut data, saya nggak ngarang-ngarang ya. Kalau saya mengatakan Pak Soekarno itu kaum sekuler, orang sekuler, pasti banyak yang marah-marah kan. Ini berdasarkan data guys, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya. Ini berdasarkan fakta guys, ini berdasarkan data ya, berdasarkan sumber gitu. Jadi kalau mau marah, marah sama yang bikin datanya atau sumbernya, jangan marah ke saya. Jadi ternyata Pak Soekarno itu orang sekuler ternyata guys. Apa sih arti daripada sekuler itu? Apa pengertian daripada sekularisme? Apa definisi daripada sekularisme? Sekularisme itu artinya memisahkan antara negara dengan agama. Jadi itulah alasannya kenapa Pak Soekarno itu menempatkan harusnya Pancasila itu ya, ketuhanan yang Maha Esa itu di bawah guys. Sila kelima. Itu menurut fakta sejarah. Itu keinginan daripada Soekarno. Tapi karena kelompok agamis yang ada di Konoha saat itu, mereka ngotot ketuhanan yang Maha Esa itu harus di sila pertama, bukan di bawah gitu. Sehingga Soekarno nurut. Soekarno ya berbesar lapang dada gitu ya. Tes tes. Tes 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 tes. Tes tes tes. Soekarno berbesar hati. Dia nggak terlalu ngotot gitu ya. Kemudian siapa lagi yang lebih pro terhadap sekularisme? Pak Soekarno. Kemudian Bung Hatta juga ya. Walaupun Bung Hatta itu orang yang sangat agamis ya. Jadi jangan berpikir bahwa sekularisme itu membenci agama, enggak. Sekularisme itu enggak membenci agama guys. Di Konoha itu banyak orang berpikir bahwa sekularisme itu membenci agama, enggak. Buktinya Pak Muhammad Hatta, apakah dia membenci agama? Enggak kan, orang beragama kan. Sekularisme itu artinya netral terhadap semua agama. Ya, artinya gini, kita nggak boleh berpihak pada agama tertentu gitu ya. Semua agama sama haknya di mata negara. Itu adalah prinsip daripada sekularisme. Cuman ya, dan ini jarang dibongkar ya, pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu mereka membenci sekularisme. Karena apa? Karena kalau kita jadi negara sekuler, maka pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu tidak akan dapat panggung ya. Mereka tidak akan didengarkan suaranya gitu ya, seperti negara-negara maju ya. Jadi pemuka agama itu kan nggak terlalu dipentingkan ya di negara maju seperti di Jepang misalnya, di Singapura, di Australia dan sebagainya. Jadi pemuka agama itu bukan diusir ya, tapi ya mereka tidak berpatokan pada pemuka agama. Jadi pada saat kampanye, pemuka agama itu nggak dapat amplop daripada politisi-politisi, nggak sowan. Kalau di Konoha kan presiden sekalipun sowan terhadap kiai pemuka agama. Cek data, cek fakta. Saya nggak bohong guys. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita bukan negara sekuler. Banyak orang mengatakan bahwa kita negara sekuler. Iya, kita negara sekuler pada saat zaman Soeharto dan Soekarno. Setelah Soeharto dan Soekarno, kita nggak sekuler lagi. Sudah jadi negara agama tanpa kita sadari. Ya, apalagi bukti yang mengatakan bahwa di zaman Soeharto atau Soekarno itu kita itu negara yang sangat sekuler ya. Pada saat zaman Soeharto itu kita itu lebih pro terhadap nasionalisme, bukan terhadap agama. Makanya di pemerintahan Pak Soeharto pertama-tama itu ya, Pak Soeharto itu nggak terlalu suka dengan kalimat Insya Allah ya, kemudian kalimat Alhamdulillah ya, Assalamualaikum dan sebagainya, nggak terlalu suka. Makanya Pak Soeharto itu di awal kepemimpinannya 2 periode kalau nggak salah itu ya, 10 tahun nggak terlalu agamis kitanya. Bahkan hijab dilarang, jilbab dilarang di zaman Pak Soeharto ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya supaya kita nasionalis gitu ya. Kemudian bagaimana dengan di zaman Pak Soekarno? Pak Soekarno itu di zaman itu nggak ada tuh ya di KTP ditulis agama, nggak ada. Itu bukti bahwa kita negara sekuler ya. Nah justru kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagi interview, saya tidak berpihak pada sekuler di sini ya. Walaupun saya sangat setuju dengan filosofi sekuler ya.
Jadi kalau saya perhatikan itu justru negara kita itu lebih aman, lebih damai pada saat sekuler ya. Cuman pemimpin sekarang ini kalau saya perhatikan itu jarang yang sekuler ya. Kalaupun ada pemimpin kita sekuler, Pak Prabowo sebenarnya lebih sekuler ya, cuman dia nggak menunjukkan sekularisme dia gitu ya. Dia kagum kok sama Barat ya, tanpa kita sadari. Cuman karena dia selalu direcoki dengan pemuka-pemuka agama ya, makanya dia kan sering mengundang pemuka agama ya, sehingga dia seolah-olah berpihak pada Palestina dan sebagainya. Boleh berpihak pada Palestina, tapi ya seorang sekuler itu nggak mau mengurusi yang namanya urusan agama. Kita mengurusi Palestina itu karena seagama kan, kalau boleh jujur ya. Kalau Palestina itu beragama Buddha, apakah kita akan mendukung Palestina? Enggak mungkin. Kalau Iran itu beragama Konghucu, apakah kita mendukung Iran? Enggak. Karena seagama, enggak ada alasan lain ya. Jadi kita itu habis energi gitu ya mengurusi negara lain kalau kita tidak jadi negara sekuler. Ya, kalau negara sekuler itu ya sah-sah aja, sama seperti Amerika. Apakah Amerika memborbardir negara lain itu pakai kitab suci? Enggak kan? Ya karena apa? Karena kepentingan nasional mereka. Itu lebih penting ya. Kepentingan nasional itu lebih penting daripada kepentingan agama, kalau boleh jujur. Ya, karena kalau kita membela yang seagama itu rancu sekali gitu. Itu rawan sekali untuk memecah belah bangsa. Kenapa? Kalau kita membela yang seagama terus, yang seiman terus, maka minoritas akan cemburu. Akan terjadi yang namanya perpecahan gitu. Itu tanpa kita sadari, itu tidak disadari oleh para pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha ya. Jadi pemuka-pemuka agama di Konoha itu mereka lebih berpihak pada yang seiman, yang seagama gitu ya. Mereka nggak peduli ya bahwa kita itu awalnya negara sekuler gitu, nggak peduli ya, bodoh amat ya. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan zaman sekarang ini ya, terutama di Konoha itu, para pemuka agama itu sangat-sangat sentral ya posisinya. Bahkan ketika pemilu ya seperti yang saya katakan tadi itu, ya kalau nggak sowan terhadap pemuka agama maka kita tidak akan bisa menang guys. Sama seperti Gubernur Riau kemarin yang didukung oleh UAS Ustadz Abdul Somad. Korupsi kan jadinya kan. Padahal didukung oleh Ustadz Abdul Somad loh. Kalau Gubernur Riau itu tidak didukung oleh Ustadz Abdul Somad, maka nggak akan menang ya. Mantan Gubernur Riau yang kena OTT KPK itu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Ustadz Abdul Somad bertanggung jawab? Enggak kan? Kalau gubernur itu korupsi, apakah bertanggung jawab? Enggak kan? Nggak bisa gitu dong. Harus bertanggung jawab. Harusnya bertanggung jawab. Karena sama rakyat itu nggak boleh main-main guys. Nggak boleh ngomong insya Allah. Bukan berarti saya mengatakan insya Allah itu kata yang buruk. Bukan seperti itu. Kalau misalnya orang yang beragama, so aja ngomong insya Allah. Tapi kalau pemuka agama, misalnya nih, dikit-dikit insya Allah, atau politisi dikit-dikit insya Allah, gubernur misalnya ya, insya Allah saya akan bangun jalan, tapi dia nggak bangun-bangun gitu. Kalau dituntut, apakah ini bisa dituntut? Nggak bisa. Karena apa? Karena dia ngomong insya Allah. Namanya insya Allah kan, insya Allah itu kan ya kalau Tuhan berkehendak gitu. Kalau Tuhan nggak berkehendak gimana? Masa dipaksa? Nggak bisa dituntut ya kalau ada pejabat yang mengatakan insya Allah. Nah inilah sebenarnya yang dipengen oleh Pak Soekarno. Cuman warga Konoha itu banyak yang membenci Soekarno karena apa? Karena dia ke kiri-kirian, maksudnya dia lebih pro terhadap komunis gitu ya. Bukan membenci agama ya. Pak Soekarno itu tetap beragama, tapi yang tidak dipengen oleh Soekarno itu ya, dia nggak pengen pejabat kita itu kalau kampanye itu ngomong insya Allah saya akan membangun lapangan kerja 20 juta misalnya. Apakah ini bisa dituntut? Nggak bisa. Namanya insya Allah ya kan. Kalau misalnya kita tuntut, pasti dia ngomong, kan gua ngomong insya Allah kalau Tuhan berkehendak. Ya kalau janji gua nggak ditepati, berarti itu namanya Tuhan nggak berkehendak. Sehingga para pejabat-pejabat di Konoha itu tanpa kita sadari, mereka kerjanya itu ya nggak serius gitu ya. Namanya insya Allah. Kan gua ngomongnya juga kemarin insya Allah, kampanye kemarin insya Allah. Ngapain harus kerja serius ya? Ya cukup ngomong aja ya. Gua kan kemarin ngomong insya Allah. Tuhan nggak berkehendak, sehingga mereka kerjanya nggak serius gitu. Korupsi. Ya 90% pejabat di Indonesia itu korupsi. Saya tanggung jawab guys. Ya catat kata saya. 90% pejabat di Indonesia itu korupsi. Kenapa nggak ketangkap? Ya karena nggak ketahuan. Karena pinter nyembunyiin gitu. Kemudian jumlahnya ya ada yang banyak, ada yang kecil gitu ya. 90%. Jadi sebenarnya ya yang
pertama diadili di Konoha itu adalah pejabat kita ya. Mereka lah yang menjajah bangsa kita. Mereka menggunakan kata insya Allah. Harusnya yang mengadili ini rakyat gitu ya. Kenapa lu ngomong insya Allah? Ya, pejabat itu nggak boleh ngomong insya Allah. Pejabat itu harus pasti gitu ya. Kalau ngomong saya akan menciptakan lapangan kerja 20 juta, nggak boleh ngomong insya Allah. Ya harus tepati gitu. Ya kalau nggak harus dituntut dong ya. Pejabatnya bisa dituntut gitu. Ya, harusnya bisa dituntut kalau nggak ngomong insya Allah. Jadi justru agama itu dijadikan topeng tanpa kita sadari. Itu sebenarnya sudah dirumuskan oleh Pak Soekarno-Hatta guys ya. Tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain ateis, kamu PKI. Justru ketua PKI yaitu DN Aidit itu lulusan pesantren guys. Hafal Quran. Cek data kalau nggak percaya, beragama muslim ya. Jadi jangan playing victim gitu ya, saya yang PKI ateis, jangan seperti itu ya. Jadi di Konoha itu kalau berbeda pendapat kita dikata-katain ateis gitu ya, dikata-katain PKI, jangan seperti itu namanya ngaco ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, saya juga sangat setuju dengan yang namanya sekularisme ya. Kenapa? Karena rata-rata negara maju di dunia ini adalah sekuler. Coba saya mau nanya sama yang untuk video ini. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak sekuler. Gak ada. Gak ada guys. Itu tanpa kita sadari ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena di negara yang tidak sekuler itu, ya seperti yang saya katakan tadi itu, pejabatnya ngomongnya insya Allah gitu ya. Kalau Tuhan berkehendak. Sehingga nggak ditepati. Nggak berusaha menepati janjinya gitu. Nggak kerja gitu ya, tidur-tiduran aja, santuy-santuy aja, korupsi gitu, karena ngomongnya insya Allah kan. Itu yang penyebab negara kita nggak maju gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa membenci agama. Saya nggak membenci agama kalau agama itu mengajarkan kejujuran gitu. Ya, itu tanpa kita sadari ya. Kita sebagai kaum intelektual harus jeli ya, melihat apa sih sebenarnya dibalik semua ini. Jadi dibalik semua ini, kenapa warga Konoha itu membenci sekularisme, ya membenci paham yang memisahkan agama dengan negara itu, karena para pemuka agama di Konoha itu banyak yang pengangguran. Mereka takut nggak kebagian duit gitu ya, nggak akan dapat proyek seperti NU. NU kan dapat kecipratan tuh ya, tambang ya kan. Saya nggak ngarang, cek data. NU dapat tambang guys, jatah tambang. NU dan Muhammadiyah ya dapat jatah tambang. Ya, apakah HKBP dapat jatah? Enggak kan? Apakah orang Kristen dapat jatah tambang? Enggak. Makalah mereka menolak gitu. Jadi jangan berpikir bahwa minoritas itu jahat gitu, harus dilenyapkan. Jangan seperti itu ya. Berpikir kolot itu namanya. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu harus netral ya, harus jujur gitu ya. Kalau salah, kalau benar-benar gitu ya. Nggak boleh menutupi ya. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak sekuler guys. Karena nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa jadi negara maju kalau mereka tidak sekuler. Bukan berarti kalau misalnya kita besok sekuler jadi negara maju, bukan seperti itu. Tapi itu pintu pertama gitu ya. Pintunya sudah kebuka gitu ya. Jadi kalau pintunya ketutup, ya gimana kita mau jadi negara maju, gimana kita mau masuk ya kan? Itu tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain ateis gitu. Jangan berpikir seperti itu guys ya. Ya menurut saya pribadi, kita harus jadi negara sekuler. Kembali ke dasar ya. Kembali ke awal gitu ya. Seperti prinsip daripada Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Kita harus negara yang berdaulat, nasionalis ya. Agama itu kan meruntuhkan nasionalis kan. Kenapa? Karena kita lebih cenderung membantu yang seagama daripada senegara. Itu tanpa kita sadari. Ya kalau kita punya teman seagama, kita akan bantu mati-matian. Ya, kemudian kalau kita beda agama walaupun senegara, kita biasanya jarang bantu ya. Itu pada faktanya guys, tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.